Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khalaqas sab'a samawat. Allah menciptakan 7 lapis langit. Wa hasyahum, dan Allah memenuhi setiap lapisan langitnya bil malaikah, dipenuhi dengan malaikat. Ta'abbadahum, Allah memerintahkan mereka bil ibadah, dengan ibadah. Akan tetapi ibadahnya malaikat beda dengan ibadahnya kita. Kalau ibadahnya malaikat adalah sifat ketundukan, karena memang malaikat Allah ciptakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu kodratnya nurut, tunduk, mustahil ngebantah, mustahil ngelawan. Malaikat diciptakan oleh Allah untuk tunduk dan patuh, karena tidak punya hawa nafsu. Malaikat ini Allah tempatkan, Allah posisikan di setiap lapisan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bin anwa'il ibadah, setiap lapisan langit cara ibadah gerakannya beda-beda. Fa amma sama'ud dunya, adapun langit dunia, langit yang paling dekat dengan dunia, Allah perintahkan mereka bil qiyam, untuk berdiri, pada berdiri semuanya malaikat. Apa enggak pegel Pak Ustadz? Malaikat kagak bakal pegel, apalagi encok. Karena malaikat bukan manusia yang punya hawa nafsu. Langit pertama pada berdiri, langit kedua pada ruku, langit ketiga i'tidal, langit keempat sujud, langit kelima duduk di antar dua sujud, langit keenam, langit ketujuh para malaikat bertasbih, bertakbir, membacakan kalimat thayyibah, yatufuna al-arsy, mengelilingi aras, dan semua gerakan-gerakan ibadah malaikat di 7 lapis langit itu dikumpulkan dalam satu ibadah, yaitu sholat. Maka sholat itu adalah kompilasi gerakan-gerakan ketundukan daripada para malaikat di setiap tingkatan lapisannya. Maka wajar Rasul yang mulia berkata, as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Maka walaupun orang sholat jidatnya hanya nempel di karpet, jidatnya hanya nempel di sejadah, berbisik, bertakbir, berzikir, membaca tasbih subhana rabbiyal a'la, memang ucapan itu mantulnya hanya ke bumi, tapi sholat itu bisa nembus ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu frekuensi sholat. Dan sholat yang seperti ini hanya diajarkan, diwariskan, disyariatkan kepada umat akhir zaman, umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu adalah manusia yang pandai menyampaikan edukasi perihal penting dengan menggunakan perumpamaan, dengan menggunakan analogi, menggunakan contoh, sehingga objek lawan bicaranya tidak tersinggung, tidak tersakiti, karena dengan menggunakan perumpamaan. Suatu ketika Rasul di hadapan para sahabat berkata, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum, hai para sahabatku tercinta, bayangkan bagaimana menurut kalian seumpama di depan rumah kalian, percis di depan pintu, mengalir sungai yang begitu jernih airnya. Yaghsilu ahadukum fi khamsa marrat, yang mana kalian mandi 5 kali di sungai yang airnya bersih yang ada di depan pintu rumah kalian.
Rasul berkata, hal yabqa min daronihi syai'un, kira-kira kalau orang mandi pakai air bersih, airnya nggak jauh-jauh, nggak perlu beli, di depan rumah mereka, mandi 5 kali, apakah kotoran badan mereka masih tersisa? Para sahabat berkata, lam yabqa min daronihi syai'un ya Rasulullah, tentu 5 kali mandinya, airnya bersih, higienis, tentu tidak akan tersisa sedikit pun kotoran daripada badannya. Apa kata Rasul? Fadzalika masalu shalawatil khamsi, seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran sebelumnya kita membicarakan bagaimana SOP standar amaliyah salat menduplikat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya salat bukan hanya sekedar ritualitas. Salat bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban, tapi salat adalah solusi problematika kehidupan. Maka di pertemuan awal disampaikan bahwa amaliyah-amaliyah yang terkumpul, terkodifikasi ini adalah buah daripada sebuah penelitian panjang, riset ilmiah. Seorang ulama berguru ke berbagai negara, meriset, meneliti bagaimana tata cara praktek landscape orang sedang sholat, bagaimana hidupnya, kebiasaan orang yang sudah sholat, bagaimana sebelumnya kalau dia sholat, dan bagaimana kehidupannya setelah sholat. Diriset, diteliti oleh ulama ini, sehingga keluarlah 2 kaidah yang sudah kita sampaikan di awal. Barang siapa yang memperbaiki wudunya, dia sedang memperbaiki sholatnya. Barang siapa yang memperbaiki sholatnya, maka dia sedang memperbaiki kehidupannya. Maka wajar bila mana manusia banyak problematika, banyak masalah, banyak ujian, pikiran hati tidak tenang, maka evaluasinya hanya satu, cek evaluasi sholatnya. Karena sholat itu adalah media yang mengkoneksikan antara manusia ciptaannya dengan sang pencipta. Aqrabul abdi indallah wa huwa sajidun, jarak terdekat manusia dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, yaitu posisi ketika dia sedang sujud. Dan gerakan sujud itu bukan pada amaliyah yang lain, adanya di dalam sholat. Maka orang yang sholat bukan sekedar melaksanakan titah perintah Allah, tapi sholat adalah media solusi problematika kehidupan. Dicurahkanlah hajatnya, disampaikanlah keluh kesahnya, diadukanlah hajatnya, dan itu tertumpu pada sholat. Maka sholat adalah solusi dari problematika kehidupan. Bila mana seseorang rumah tangganya berantakan, rizkinya seret, banyak masalah, tidak tenang pikiran dan hatinya, maka tinggal cek sholatnya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembelajaran kita berkaitan amaliyah khamsu mi'ati sunanin fis shalah, amaliyah sunnah di dalam solat yang akan menjadi penyempurna solat kita, seperti yang Rasul sampaikan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Selanjutnya raf'ul yadaini ma'abtida'i takbiratil ihram, mengangkat tangan mengiringi ketika takbiratul ihram.
Salat itu adalah aktivitas ibadah yang diawali startnya dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka takbiratul ihram itu bukan hanya sekadar lafaz, akan tetapi takbiratul ihram itu adalah portal lafaz takbir yang mengharamkan, melarang semua hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat. Maka setelah takbir, sekira-kira tidak ada sangkut paut dengan sholat, dilarang, disebutlah takbiratul ihram. Sama seperti ibadah umroh dan haji, sebelum niat di miqat, maka yang pertama menggunakan pakaian ihram. Setelah menggunakan pakaian ihram, niat untuk umrah ataupun haji, labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dengan niat itu, dengan pakaian itu, di tempat itu, pada waktu itu, maka larangan ihram berlaku. Demikian pula setelah takbiratul ihram diucapkan, maka semua aktivitas yang tidak ada hubungan dengan sholat dilarang. Bila mau dilaksanakan, konsekuensinya bisa membatalkan. Contoh, sebelum sholat boleh ngopi, setelah takbir nggak boleh makan minum. Sebelum sholat boleh ngobrol, boleh bisik-bisik, setelah sholat tidak boleh ada pembicaraan. Maka bahkan ketika sholat tidak boleh ada haliah-haliah dunia, gerakan-gerakan yang berlebih-lebihan sehingga membatalkan sholat, dan portalnya diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram hukumnya wajib, rukun sholat, disebutnya rukun qauli, ucapan, karena takbir itu mengucapkan Allahu Akbar, disebut dengan takbir. Maka ucapan disebutnya rukun qauli, rukun yang berupa ucapan. Sementara mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Bila mana ada dua amaliyah bersamaan, yang satu hukumnya wajib, yang satu hukumnya sunnah, kira-kira diduluin yang sunnah apa yang wajib? Kira-kira yang sunnah dulu apa wajib dulu? Yang wajib dulu. Contohnya, istri kita masih punya qada Ramadan. Ramadan kemarin seminggu bocor, enggak puasa. Datanglah Senin Kemis, bebilang istri kita, ayah mau puasa besok hari Senin. Pertanyaannya, puasa Senin Kemis hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Sementara istri kita masih punya qada Ramadan, yang mana qada Ramadan hukumnya wajib. Pertanyaannya, boleh ataupun tidak seorang perempuan masih punya qada Ramadan tapi malah puasa sunnah? Maka adab utamanya, dahulukan yang wajib dulu. Setelah yang wajib utang utama selesai, maka boleh dengan puasa atau ibadah sunnah. Dalam kaidah usul fikih ini namanya fiqhul aulawiyah, fikih prioritas, mana yang perlu didahulukan. Contoh kedua, siapapun di antara kita masuk ke masjid, maka amaliyahnya janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Mau apa aja, masuk ke masjid, kapan waktunya? Adabnya sebagai penghormatan, bukan dengan menghormati masjid dengan cara sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hukumnya sunnah. Pertanyaannya,
Bagaimana kalau ketika masuk masjid ternyata di masjid sudah mulai sholat berjamaah? Pertanyaannya, bergabung berjamaah atau sholat 2 rakaat di masjid? Bergabung berjamaah. Maka demikian pula ketika takbiratul ihram, kira-kira ketika takbiratul ihram ngangkat tangan dulu atau ngucap takbir dulu, atau takbir dulu baru tangannya nyusul, atau ketiga dua-duanya bareng? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang satu tangan dulu, Allah, tangan dulu baru ucapan takbirnya nyusul, atau yang kedua ngucap takbir dulu gerakan tangan nyusul, yang ketiga bareng dua-duanya? Kira-kira yang afdol yang mana? Kira-kira 1, 2, apa 3? Apa 3-tiganya? Menurut kaidah diutamakan takbir dulu, karena takbir itu hukumnya rukun, hukumnya wajib. Dulu kan yang wajib, iringi yang sunnah. Maka afdolnya, utamanya ketika sholat, bila mana paham, bila mana tahu sholatnya sesuai Rasul yang mencontohkan, maka ucapkan takbir, tangan kita nyusul, tangannya di bawah, langsung baca takbir Allah. Jadi ucap dulu, tangannya baru nyusul. Allahu Akbar. Yang kedua, tangan dulu, takbir belakangan. Allah, tangannya udah bergerak baru Allah. Yang ketiga, bareng dua-duanya, Allahu Akbar. Di antara yang tiga, menurut para ulama yang afdol adalah mendahulukan rukun disusul dengan amaliyah sunnah. Akan tetapi perlu diperhatikan, bila mana ibadahnya kolektif, bila mana ibadahnya berjamaah, ikuti aturan berjamaah. Hebatnya sholat, disiplin. Kalau sendiri terserah. Tapi kalau kita berada dengan orang banyak, di tempat umum, di fasilitas umum, kehidupan masyarakat, bertetangga, yang diikuti aturan kemasyarakatan. Seperti halnya ketika sholat, kalau sendiri terserah. Tapi kalau berjamaah, ikuti aturan berjamaah. Bagaimana aturan berjamaah? 1, kalau sholatnya berjamaah ada amaliyah yang dianjurkan, imam makmum kompak bareng, dianjurin imam makmum kompak bareng. Kapan? Ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam makmum amin bareng. Sunnah ketika membaca amin, imam dan makmum bareng. Tetapi jangan sekali-kali ngebarengin ketika takbiratul ihram. Selesaikan dulu takbirnya imam, baru makmum. Imam Allahu Akbar, baru makmum takbir. Jangan takbirnya imam belum selesai, makmum udah nyodok baik. Baru gua takbirnya imam Allah, di belakang Allah, batalat sholatuhu, maka makmum batal sholatnya. Kenapa demikian? Inilah hebatnya attitude, akhlak sholat. Di dalam sholat saja yang namanya makmum itu ngikutin. Makmum itu ngikutin. Pertanyaannya,
Kalau ngikutin di depan, di belakang? Di belakang. Sejajar apa mundur? Mundur. Maka jangan ngebarengin imam. Dalam sholat diajarkan, di luar sholat yang muda jangan songong sama yang tua, anak jangan ngeduluin orang tua. Sampai orang tua kita dulu ngajarin bagaimana kalau orang tua belum nyendok makan, anak jangan ngeduluin. Sampai segitunya. Dari mana ajarannya? Sholat yang ngajarin. Ketika hidup berjamaah, ada orang lain, 2-3 orang, siapa yang perlu dihormati, siapa yang perlu dituakan, siapa yang perlu didahulukan, maka itu dalam ketika sholat berjamaah yang harus dijaga adalah bagaimana selesaikan takbirnya seorang imam. Bila mana bareng takbirnya imam dan makmum, umpama imamnya belum selesai, Allahu belum bar, Allah, waduh, yang begini kayaknya saingan ini, kayaknya makmum ini tadinya mau jadi imam kagak jadi, nyodok. Ini imam belum beres takbirnya disodok sama makmum, maka dalam kehidupan tidak boleh. Maka biarkan dulu takbirnya selesai, baru makmumnya takbir. Disinilah di dalam sholat diajarkan proporsional, siapa makmum, siapa imam, siapa yang diikuti, siapa yang ngikuti, kudu dengan tempat dan porsinya masing-masing. Nah, selanjutnya, Allah turfa'al yadani ila quddama raf'an inda takbir. Allah turfa'al yadani ila quddama raf'an inda takbir. Kedua tangan jangan diangkat ke depan. Raf'an ketika takbir, jangan didorong ke depan, didorongnya ke atas. Umpama bagaimana dorong ke depan? Allah, ini sholat apa tai chi, kungfu, ke depan tangannya, Allah, ke depan dulu. Ini tenaga dalam apa sholat? Jangan terlalu banyak improvisasi. Justru ketika amaliyah sunnah di awal dikatakan, ketika amaliyah sunnah ditinggalkan, cuman makruh. Ibadahnya tetap sah, tetapi kurang afdol, kurang sempurna. Kalau amaliyahnya ditinggalin, cuman makruh. Tapi kalau amaliyah yang hukumnya sunnah, salah prakteknya, bukan makruh, justru sholatnya bisa batal. Amaliyah sunnah yang salah, keliru prakteknya bisa membatalkan. Contoh, ngangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Tetapi bila mana ngangkat tangan terlalu banyak improvisasi, banyak gaya, sampai muter-muter kayak kayak gangsing, dah batal salatnya. Awalnya sunnah, tetapi banyak improvisasi. Allah, ilah. Ini sholat mau kumpul latihan. Allahu Akbar. Yang awalnya sunnah, berlebih-lebihan, gagal memahami, keliru prakteknya, bukan makruh, sholatnya batal. Contoh, pakai peci ini hukumnya sunnah. Nggak pakai peci tetap sah sholatnya, cuman makruh, kurang afdol, kurang adab, kurang pakai etika. Tapi amaliyah yang sunnah ini, kalau salah makainya bukan makruh, justru batal sholatnya gara-gara peci. Peci ini hukumnya sunnah, nggak pakai peci tetap sah sholatnya, cuman kurang afdol, nggak nemu adab akhlaknya, kan begitu. Tapi kalau pakai peci, salah pakai pecinya, bukan makruh, justru batal sholatnya. Bagaimana?
pecinya dipakai terlalu maju, nongkrongnya di atas alis. Ini pakai pecinya. Sunnah, tapi salah make. Bila mana pecinya disimpan di atas alis, ketika sujud, pertanyaannya, yang nempel jidat apa peci? Yang nempel, ini yang nempel ke karpet, jidat apa peci? Peci. Jika sholatnya puluhan tahun begitu, batal sholatnya gara-gara peci. Kan kelihatan amaliyah sunnah, tapi keliru prakteknya, salah prakteknya, bukan makruh, justru batal sholatnya. Kenapa? Peci ini ada tata cara pakainya. Ketika sholat naik ke atas, set, jidat kebuka. Kenapa harus terbuka? Sujud itu ada 7 anggota, yang 7 dibagi 2. 1 anggota sujud yang hanya wajib nempel saja, tidak wajib terbuka. Mana? Lutut dan kaki. Wajibnya nempel, tidak wajib terbuka. Bayangkan kalau kebuka lutut, atau batal sholatnya, orang kebuka. Maka boleh ketika musim dingin sholat pakai kaos kaki, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kaki tidak wajib terbuka. Yang harus terbuka tangan dan jidat, kebuka, tidak boleh ada yang menghalangi, tidak boleh ada yang melapisi. Ketika pecinya nagog, nongkrong ke depan, ngalangin jidat, nyimpen di atas alis, judut, maka sujudnya yang nempel bukan jidat tapi peci, batalat sholat, batal sholatnya. Maka ketika sholat, peci angkat ke atas, set, nah sholat. Ini namanya peci sholat. Kalau sholat pecinya begini, ke kondangan, jangan. Ke kondangan pecinya begini, kondangan aja. Ditanya, bang, pengajian, jangan ngejek lo. Nung batik ini, batiknya, bajunya, pecinya peci sholat. Turunin apa? Kalau kondangan mah set, resmi. Oh, ini peci sholat. Kalau peci sholat ke atas, set. Peci kondangan lurus, set. Oh. Terus kalau terlalu ke depan, ke bawah, ini pecinya orang akad nikah. Manain? Kobil tuh nikah, haha. Nah, baru peci nagok begini. Lagi akad nikah. Akad nikah begini, resmi di tengah, sholat ke atas. Kalau nyengklek, set, tanggal tua. Agak punya duit. Kalau ada tamu ke rumah, pecinya udah nyengklek, tandain pasti curhat. Enggak curhat, ujungnya pasti bakal minjem duit. Nah, udah kelihatan. Yang orang gue pecinya gue udah nyengklek begitu. Oh. Amaliyah yang sunnah, bila mana keliru pengamalannya, maka bisa membatalkan sholat. Maka ngangkat tangan saja, tidak boleh banyak improvisasi. Tarik ke depan, Allahumma. Ini sholat apa tai chi master? Allah turadda ilal kibaini, dan tidak boleh tangannya sampai melewati batas 2 punduk ke belakang. Ini malah lagi yang tadi mah ke depan, sekarang ke belakang. Allah, ke belakang kakinya. Ini mau jungkir balik apa mau ngapain? Allah, dah kelebihan. Yang ketiga, ayyajharul imam bitakbir. Nah, yang jadi imam kudu bijaksana, jangan ngeprank makmum. Bukan tempatnya ngeprank. Kalau imam ngeprank makmum, konsekuensi batal sholat makmumnya. Gak boleh jebak-jebakan. Maka imam kudu jujur. Bagaimana? Ketika takbir suaranya harus kenceng supaya makmum tahu imam udah mulai sholat, takbirnya beres belum, maka suaranya kencengin, Allahu Akbar. Oh, kedengeran. Ini mah enggak. Bar doang. Nah, makmum kok kapan mulainya ini? Wah, ngeprank ternyata imamnya. Nggak boleh. Tidak boleh imam ngejebak makmum. Makmum pada
nungguin baik kata imam no kan nungguin eta deh we prank lo. Imam ngeprank makmum dah bahaya, batal sholatnya ntar bahaya. Maka supaya ada transparansi, supaya ada keterbukaan, maka takbiratul ihramnya imam suaranya dilantangkan supaya paham, tidak ada yang miskomunikasi. Inilah pentingnya informasi satu pintu. Ketika imam takbir, yang lain jangan nyodok. Ketika ada orang berbicara, jangan motong, supaya informasi utuh, informasi satu pintu, informasi satu mas'ul, satu leader, satu pemimpin. Adabnya ketika imam Allahu Akbar, makmum tugasnya dengerin dulu. Ketika orang tua berbicara, anak nyimak. Ketika atasan berbicara, bawahan nyimak. Jangan motong sekali-kali. Kalau motong SP2 perusahaan. Kalau sholat, batal sholatnya. Kenapa? Takbir imam belum selesai, makmum menyodok. Kalau di perusahaan SP2, atasan berbicara, instruksi, wah, tandain, siap SP2, ntar menghadap saya. Maka ketika sholat tidak boleh, biarkan dulu takbir imam selesai. Bagaimana supaya tidak salah komunikasi? Takbir imamnya dikencangkan supaya ada keterbukaan. At-tawassutu bainal maddi wal qusfi fit takbir, jangan terlalu panjang, jangan terlalu singkat. Ini mah ada takbir sampai cepet, Allahu Akbar, waduh, bingung, udah cepet eman ini. Kecepatan jangan, kepanjangan jangan. Wow, ini imamnya ngikutin gaya Mekah Madinah. Allahu Akbar. Waduh, kepanjangan. Yang seharusnya pendek dipanjangin, yang panjang dipanjangin lagi, gara-gara ngikutin gaya. Bahaya. Nanti ujung-ujungnya akan merusak makna yang seharusnya Allah Maha Besar. Bila mana dirubah, maka boleh saja artinya akan berbeda, dan itu akan merusak, membatalkan sholatnya. Antakunal yadani maksyufatan ila jihatil Ka'bah, ketika mengangkat tangan, tangannya terbuka menghadap ke kiblat. Ada sholat tangannya kayak Robocop. Robocop dulu. Allah. Robocop. Robocop. Robocop tangannya. Allah. Nah, maksyufatan terbuka menghadap ke kiblat. Allah. Tafrijul asyabi'i, jari jemari laki-laki direnggangkan. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan rapat, keteknya harus nempel. Perempuan. Kalau laki, keteknya harus terbuka. Allah. Oh, menghadap kiblat. Bedanya laki-laki perempuan. Hikmahnya, kenapa perempuan harus rapat? Ketika berdiri kakinya rapat perempuan, laki-laki renggang. Maksudnya perempuan ketika sholat kakinya rapat. Di luar sholat perempuan harus menjaga kehormatan. Rapat apanya? Kalau di sholat kakinya rapat, di luar sholat perempuan mulutnya rapat. Harus pandai menyimpan rahasia keluarga, harus pandai menyimpan rahasia suami pasangannya, harus pandai menyimpan rahasia pribadinya, harus rapat. Mulutnya berbicara seperlunya saja, dijaga ucapannya. 1, mulutnya rapat. 2, pintunya rapat.
Jangan menerima tamu laki-laki bila mana suami tak ada di rumah. Rapetin pintunya. Amal sholat. Ketika sholat kakinya rapat perempuan, di luar sholat amaliyahnya perempuan harus menjaga ucapan mulutnya, rapetin mulutnya, pandai menyimpan rahasia, harus menjadi orang yang menjaga rahasia privasi dirinya, anaknya, keluarga, semuanya rapat seperti rapatnya kaki ketika sholat. Yang kedua, rapatkan pintu rumah. Jika ada orang ajnabi, orang lain, bukan saudara, bukan famili, datang bertamu, ucapan mohon maaf suami saya tidak di rumah, tidak boleh Anda masuk ke rumah. Rapatkan pintunya, bukan gak boleh masuk, tetapi perempuan harus bisa menjaga kehormatan. Dan yang paling penting adalah menjaga rapatnya anggota tubuh antara mulut dan kaki. Itu paling penting, menjaga kehormatan perempuan. Maka sholat bukan sekedar amaliyah, tetapi di luar itu rahasia. Bagaimana menyikapi rahasia falsafah dalam sholat, bukan hanya sekedar kakinya rapat, tetapi perempuan harus memiliki kehormatan di luar sholat. Beda laki-laki. Tafrijul asabi ilyadaini, kedua jari jemari laki-laki direnggangkan, perempuan dirapatkan. Ayyakuna tafriju wasaton, sementara bagaimana ukur renggangnya Pak Ustadz? Sedang-sedang aja, nggak usah dipaksa-paksain, ini mah direnggang. Ini mau nyakar mau apa? Nyantai aja, wasaton, sedang-sedang aja. Ayyuhaziya bi ibhamihi syamhatal udhun, dan ujung jemarinya posisikan di bagian kantung telinga, madhab Syafi'i. Allah. Nah, ada 3 pilihan. 1, Rasul mencontohkan di bawah ujung telinga, Allahu Akbar, 1. Yang kedua, di atas telinga, naikin dikit, Allahu Akbar, 2. Yang ketiga, ujung jarinya lurus dengan pundaknya, Allahu Akbar. Tiga-tiganya boleh. Tiga-tiganya boleh. Wong hukumnya sunnah, yang sunnah boleh beda, yang tidak boleh beda yang bagian rukunnya. Yang tidak boleh ngangkat tangan terlalu banyak manuver, tarik ke depan, Allahu Akbar, wa ilaha illallah. Puyang kayak ini orang, kayaknya sebelum sholat minum bintang 7 ini, puyang muter-muter di tangannya. Ayyuhadhiya ru'usu bi asabi udhunahi antakunal asabi munhaniyatan antakunal asabi mansuratan ayyuhadhiya bi kaffaihi mankibaihi ayun hiya raf'un yadaini ma'ahir takbir, dan turunnya tangan bareng dengan selesainya takbir. Allahu Akbar sunnah. Makruhnya Allah, ini masih Allah tangan di sini, makruh doang, kurang afdol. Yang afdolnya takbir dulu, Allahu Akbar, pertama boleh beda tapi selesainya bareng, turunnya bareng, Allahu Akbar. Ini adalah kesempurnaan amaliyah Rasul. Maka sholat yang demikian bukan hanya sekedar sholat, di dalam sholatnya ada sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan istiqomah, hidayah dan taufik agar amaliyah sholat kita lebih baik daripada sebelumnya. Kita akhiri hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.